wabarakatuh. Bu, hari ini kami Yosi Suryanasri sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kota Payakumbuh ingin melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan modul 31 yang tengah kami pelajari hari ini, tentang bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolahnya. Kami mohon izin waktu Ibu untuk melakukan kegiatan wawancara ini. Ya, lanjut Yosi. Ya, Bu. Baik, Bu. Untuk pertanyaan pertama di sini, ini selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melihat bahwa kasus dilema etika ini, di mana ini merupakan situasi yang terjadi harus memilih dan menentukan antara dua pilihan, yaitu kedua pilihan itu benar-benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral yaitu suatu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Ya, jadi ini kita di antara dua pilihan nih, Bu. Ya. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimanakah Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan yang pertama pengumpulan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan atau direfleksi biasanya. Baik, untuk pertanyaan berikut, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Iya, langkah-langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan fakta yang terjadi. Yang pertama, mengumpulkan fakta yang terjadi. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, menganalisis benar salahnya. Yang keempat, membuat alternatif solusi. Yang kelima, membuat keputusan. Dan yang keenam, dan dilihat lagi keputusan yang direfleksi. Ya, Bu. Yang keempat, apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat urgen, mendesak atau tidaknya kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Ya, berarti kita juga di sini Ibu melakukan koordinasi dengan semua stakeholder sekolah berarti ya, Ibu? Iya. Kita lanjut, Bu. Apa yang selama ini menjadi tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Tantangan dalam pengambilan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan, juga ada orang-orang yang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah pentingnya ada nilai rasa yang harus diutamakan. Baik, Bu. Berikutnya, Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan kemudian apakah langsung Ibu yang menyelesaikan di tempat ataukah Ibu mengambil sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Berarti Ibu dilihat kondisi saat ini, Ibu cari dulu waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, atau apakah ada bentuk atau prosedur seperti apa yang telah Ibu jalankan? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, kita tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisis, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non formal. Apakah ada seorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kasus-kasus terkait dengan kasus dilema etika ini? Seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang terlibat profesional yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kemudian pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil, terkhusus untuk keputusan Ibu mengambil keputusan sesuai dengan
dilema etika yang tengah Ibu alami. Pembelajaran yang sangat berharga yang dapat kita ambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah sebelum mengambil keputusan kita harus banyak menganalisis kasus dan mempertimbangkan, karena tidak semua pihak yang dapat kita puaskan dengan keputusan yang kita ambil, dan juga semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Ya, mungkin begitu ya Bu. Sebagai seorang pimpinan kita mungkin dalam pengambilan keputusan pro kontra biasa terjadi ya Bu. Ya. Tapi disitulah mungkin peran kita sebagai atau Ibu sebagai seorang pemimpin khususnya hal-hal demikian yang mungkin akan menjadi pertimbangan yang mungkin yang menjadi bolak balik bagi Ibu dalam memikirkan untuk mengambil sebuah keputusan. Iya, betul sih. Ya baiklah, demikianlah hasil wawancara saya Yosi Surya Nasri, CGP Angkatan 6 Kota Payakumbuh yang berasal dari SD Negeri 05 Kota Payakumbuh dengan Ibu Kepala Sekolah Ibu Yulianti SPD selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 05 Kota Payakumbuh. Demikian wawancara kami hari ini dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Yosi. Baiklah, perkenalkan Ibu, saya Yosi Surya Nasri, CGP Angkatan 6 Kota Payakumbuh. Iya. Siang ini mau melakukan kegiatan wawancara bersama Ibu Irma Ilona, Kepala Sekolah dari SD Negeri 31 Kota Payakumbuh, Iya. terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah Ibu berkaitan dengan dilema etika. Iya, iya. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama kami mulai saja Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau kedudukan moral yang terjadi di sekolah Ibu? Baiklah Bu Yosi. Kebetulan Ibu berada di SD 31 itu lebih kurang 1 tahun. Walaupun dalam waktu singkat, tetapi memang ada beberapa kasus yang ditemukan, baik itu di antara pendidik dan tenaga kependidikan, wali murid, peserta didik. Tetapi yang menjadi catatan khusus atau dilema bagi Ibu yaitu tentang keberadaan jaga sekolah Ibu. Jaga sekolah dia tinggal di Aji Putih di Kabupaten Lumajang Kota. Jauh ya? Iya. Jadi kalau dilihat jaraknya ke sini itu sudah cukup jauh, sekitar lebih kurang 25 km. Pagi-pagi berangkat, kadangkala di perjalanan ada hujan, jadinya telat. Sementara dia juga punya seorang putra, sekarang sudah kelas 2. Jadi juga menimbulkan efek terhadap anaknya sendiri. Anaknya sekolah di sini juga berarti? Iya, kebetulan dia sekolah di sini. Bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusan ini menjalankannya, terutama kasus-kasus seperti yang barusan Ibu mengenai penjaga sekolah ya Bu, yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Iya. Nah, bagaimana Ibu mengambil keputusan terkait dengan kepentingan bersama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalam hal ini? Iya. Luar biasanya SD 31 dalam menyikapi suatu masalah, semuanya ikut berkontribusi, semuanya kita pecahkan secara bersama. Jadi ada masukan dari beberapa orang guru. Bagaimana kalau jaga sekolah kita ini kita buatkan, kalau dikatakan sebuah rumah, itu mungkin belum layak dikatakan rumah. Tetapi paling tidak kita berikan dia tempat tinggal, sehingga tugasnya dengan jarak tempat dia tinggal itu tidak mengganggu lagi. Nah, kesimpulan itu kami ambillah, kami pinjam koperasi atas nama salah satu guru yang ada di sini. Terus kita kumpulkan juga donatur-donatur yang lain, baik itu dari guru, peserta didik, atau sebagian dari infak yang kami kumpulkan.
maka kami buatkanlah beliau tempat tinggal di salah satu pojok yang ada di sekolah kita ini. Oh, berarti sekarang sudah di sekolah berarti ya Bu? Alhamdulillah. Nah, tetapi pada awalnya kita bikinkan tempat tinggal, dia juga termasuk salah satu dari keluarga yang kurang mampu, baik dia sendiri selaku kepala keluarga maupun keluarganya. Itu dibuktikan dengan mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah, ada perumahan subsidi di tempat tinggal istrinya. Rumah sudah kita sediakan, tetapi untuk ditempati tentu butuh peralatan. Apakah itu peralatan untuk dapur atau untuk tempat tidur beliau dengan anak-anaknya. Kita lempar lagi permasalahan berikut itu ke kawan-kawan, bagaimana caranya kita membantu agar Pak Wahab ini bisa dia nyaman tinggal sesuai dengan tempat tinggal yang kita buatkan. Maka ada beberapa kawan, ada yang membawakan peralatan makan, ada yang membawakan seperti gorden dan yang lain-lainnya. Pokoknya semua mereka ikut berpartisipasi agar Pak Wahab ini betah dia tinggal di sekolah. Berarti dalam prosedur pengambilan keputusannya, langkah-langkahnya Ibu berarti sudah melakukan penggalangan dana berarti ya Bu? Iya. Dan sekolah sudah memikirkan atau mencarikan pinjaman dana dan teman-teman yang lain ikut membantu untuk adanya dalam pengadaan tempat tinggal tersebut. Iya. Di sini hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Iya. Yang paling efektif Pak Wahab, dia sudah tidak memikirkan telat sampai di sekolah lagi, dan pulangnya pun dia tidak harus pulang jam 6. Selesai bekerja di sini baru dia pulang. Anak kelas 2 yang seharusnya jam 11 atau jam 12 itu sudah berada di lingkungan rumahnya, tidak lagi pulang jam 6, tidak lagi hujan-hujan. Itu salah satunya. Yang kedua, kami tidak memberatkan kepada Pak Wahab cicilan yang kami pinjam dari koperasi itu semata-mata semua itu sekolah yang bertanggung jawab, baik itu dari segi infak atau sumbang dari kawan-kawan juga. Berarti ini sudah termasuk dalam beberapa uji yang mungkin telah Ibu lakukan bersama teman-teman ya Bu. Iya, Uji pengambilan keputusan. Di sini kami dalam pembelajaran di modul 31 ini dalam penyelesaian permasalahan dengan menggunakan dilema etika ini Bu, ada beberapa uji pengambilan keputusan namanya Bu. Tapi Iya. Ibu di sini sudah mengambil uji pemahaman yang sesuai dengan yang kami pelajari berarti. Nah, di sini yang merupakan tantangan besar buat Ibu dalam pengambilan keputusan ini sebelum Ibu memutuskan untuk meminjam koperasi dan menggalang dana kepada teman-teman, hal besar apa yang menjadi tantangan buat Ibu? Ya, sebenarnya tupoksi yang harus dijalankan oleh Pak Wahab itu sendiri tidak berjalan dengan maksimal. Itu yang menjadi kendala. Bahkan kadang-kadang dengan keberadaan dia jauh dari sekolah, keamanan sekolah ini pun terganggu juga. Ada kalanya ada guru-guru kita yang butuh datang pada sore, atau bahkan ada yang butuh datang pada malam hari dengan kunci yang dibawa oleh Pak Wahab, jarak lebih kurang 25 kilo itu kendala yang paling kuat atau besar lah di saat sebelum Pak Wahab itu tinggal di lingkungan sekolah kita ini. Berarti dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan mengenai kasus Pak Wahab ini Bu, apakah ada jadwal tertentu untuk Ibu mengumpulkan teman-teman seluruh stakeholder sekolah untuk mengambil keputusan ini Bu? Ataukah ada kendala lain seperti itu Ibu? Kebetulan tidak ada kendala yang terpenting atau yang begitu fatal, karena dari awal kita sudah membicarakan ini tujuan kita, ini maksud dan keinginan kita, ini manfaat yang akan kita peroleh dari rencana yang akan kita lakukan. Jadi dengan kita diskusikan bersama, bahkan juga dibantu oleh komite sekolah, dan kami juga pernah membicarakan dengan pengawas sekolah,
beliau juga sangat mensupport. Berarti kita sudah meringankan beban dari salah satu tenaga pendidikan kita yang ada di sekolah ini. Kemudian Bu, faktor-faktor apa yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan selama ini Bu? Lebih kurang 1 tahun Ibu berada di SD Negeri 31 Kota Payakumbuh. Iya. Pertama, kebersamaan yang luar biasa di SD 31. Dan SD 31 ini juga kebetulan jumlah muridnya banyak, otomatis orang tuanya juga banyak. Jadi setiap kali kita menyampaikan maksud dan tujuan kita atau kegiatan yang akan kita laksanakan, mendapatkan support yang sangat luar biasa dari wali murid kita. Nah, jadi kita kumpul bersama, kita bicarakan rencana kegiatan kita, mereka dukung. Nah, sehingga itulah trik-trik tertentu di saat kita mengusulkan, mereka pun mensupport kita sebagai pimpinan di sekolah ini. Alhamdulillah, berarti apapun, kemanapun arah sekolah yang akan kita bawa itu berarti semua diamnya pada diri seorang pemimpinnya Ibu. Nah, disinilah mungkin peran besar yang harus diemban oleh seorang pemimpin. Bagaimana pengambilan keputusan ini, di mana yang kita ketahui pengambilan keputusan ini selalu ada pro kontra ya Ibu. Pasti ada. Tapi disitulah seorang pemimpin berperan bagaimana kembali menyatukan persepsi, kembali dapat merangkul teman-teman ini agar dapat satu visi dan misi dalam mencapai sekolah yang lebih baik ke depan Ibu. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita tuju, mendapatkan support dari siapa saja, terutama dari rekan-rekan keluarga besar kita di sekolah, begitu juga dari stakeholder yang lain. Maka keinginan atau program yang kita rencanakan itu insya Allah akan berjalan dengan lancar. Kita yakin dan percaya memang dari semua yang ada di sekolah, apakah itu dari pendidik, wali muridnya, pasti ada tantangan. Tetapi bagaimana kiat kita? Mungkin kita sebagai pemimpin atau yang ditugaskan lebih tua selangkah, kan kita jangan kita membenarkan diri kita itu sempurna. Kita gali lagi, kalau si A membicarakan seperti ini, bagaimana kita menanggapi dan bagaimana tantangan yang diberikannya itu kita redam, kita berikan masukan, akhirnya kita bisa menanamkan kepedulian dan mereka pun menyadari penting yang kita putuskan secara bersama. Jadi segala sesuatunya kita mulai dari diri kita Dari sendiri, kita, iya. barulah nanti yang lain dapat mengikuti ya Bu. Iya. Ya baiklah Ibu, di sini dari paparan dan hasil diskusi kita hari ini Bu, saya juga merasa banyak sekali pembelajaran yang dapat saya ambil walaupun dari satu kasus. 1 tahun di sini mungkin belum waktu yang cukup lama, tapi kami rasa dalam 1 tahun itu sudah sangat banyak problem dan kasus-kasus yang mungkin sudah Ibu lewati bersama teman-teman dan rekan-rekan guru di sini. Iya. Mudah-mudahan banyak hal yang dapat dipetik oleh kami khususnya pribadi dan mungkin bagi yang lain yang mendengarkan di luar sana dari pengalaman dari Ibu Irma Ilona selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 31 Kota Payakumbuh terkait pembelajaran tentang pengambilan keputusan sesuai dengan dilema etika dan nilai-nilai kebajikan yang ada. Baiklah, demikian diskusi wawancara kami bersama Kepala Sekolah SD Negeri 31 Kota Payakumbuh, Ibu Irma Ilona SPD. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu atas sharingnya dan waktunya. Demikian kami tutup kegiatan ini dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merefleksikan kegiatan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma. Nah, di sini
berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama 2 orang pemimpin di SD negeri yang ada di Kota Payakumbuh ini. Yang pertama yaitu saya dapat mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan dengan berdiskusi. Ini kita juga melibatkan seluruh warga sekolah dan stakeholder dan juga wali murid terkait dari permasalahan yang tengah kita hadapi di sekolah. Yang kedua, dapat meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan diambil. Yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan berkeadilan. Nah, jika dibandingkan dengan yang saya pelajari di modul 3.1 ini, para pemimpin saya sudah menerapkan beberapa hal mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Hanya saja belum semua yang dilakukan, terutama pada hal uji benar atau salah dan investigasi opsi trilema. Nah, para pemimpin tersebut sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan di mana keputusan yang diambil sudah berbasis dengan hasil akhir. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang berbeda? Nah, dari hasil wawancara ada beberapa hal yang sama, yaitu antara lainnya bagaimana tahap identifikasi terhadap satu permasalahan secara umum, yaitu melalui pengumpulan fakta-fakta dan pengambilan keputusan menggunakan alternatif dan solusi. Kemudian penyelesaian permasalahan dilakukan secara bertahap sehingga keputusan yang diambil tidak asal memutuskan saja, namun telah dipertimbangkan secara matang. Nah, perbedaan hasil wawancara dari 2 pimpinan ini yaitu yang pertama, pimpinan yang pertama lebih mengedepankan hasil-hasil berdasarkan paradigma-paradigma sesuai dengan apa yang akan diambil, keputusan yang akan diambil. Nah, pimpinan yang kedua lebih menonjolkan analisis masalah yang kemudian mengumpulkan dan meminta pendapat dari seluruh stakeholder sekolah dan berupaya untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi, terkhususnya untuk mencarikan solusi penempatan atau pengadaan rumah bagi penjaga sekolah. Sementara itu, sesuai dengan analisa saya, yang lebih menonjol dalam tahap-tahap pengambilan keputusan adalah pimpinan kedua, karena lebih sesuai dengan langkah-langkah sesuai dari modul 3.1 ini. Untuk pertanyaan ketiga, refleksi yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Nah, di sini rencana ke depan para pemimpin jika dihadapkan kembali dengan permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika ini, melalui analisa-analisa permasalahan yang akan dilakukan secara runtut, mereka akan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan, di mana di sini para pemimpin mungkin masih kurang pemahamannya mengenai 9 langkah pengujian keputusan. Nah, benar salah serta kemudian bagaimana cara merefleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang akan diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan masukan dari beberapa pihak terkait yang menjalankan keputusan tersebut. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Nah, di sini jika saya dihadapkan dengan dilema etika atau permasalahan yang terkait dengan dilema etika, mungkin saya akan mengambil keputusan dan menguji keputusan yang membingungkan tersebut, karena dilema etika kita berada pada 2 situasi. Dan di sini saya juga akan berusaha menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan atau 9 langkah uji keputusan, mulai dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam permasalahan tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan uji benar salah, menguji paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip penyelesaian dilema atau resolusi, melakukan investigasi opsi trilema, membuat keputusan lalu merefleksinya. Nah, saya juga akan menerapkannya jika dihadapkan dengan masalah dilema etika ini atau bujukan moral, di mana jika teman saya menemui kasus tersebut, saya akan segera menawarkan bantuan kepada teman saya tersebut.
Nah, demikianlah refleksi singkat saya terkait dengan kegiatan wawancara yang telah saya lakukan dengan 2 orang kepala sekolah. Yang pertama yaitu dengan Ibu Yulianti, Kepala Sekolah SD Negeri 05 Kota Payakumbuh, dan Ibu Irma Ilona selaku Kepala Sekolah SD Negeri 31 Kota Payakumbuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.